brilliant students, welcome back to our digital English classroom here on my YouTube channel. How is everyone doing today? I truly hope you are all healthy, full of energy and ready to absorb some brand new knowledge. Today, we are going to fully discuss this concept of recount text. What exactly is a recount text? Simply put, it's a type of writing used to tell a story or describe an experience. Okay, before we start our lesson, please answer my question first. What did you do last weekend? Please, apa yang kamu lakukan minggu kemarin? You can describe it with your own word, okay? Next, have you ever visited a new place? Pernahkah kamu mengunjungi sebuah tempat baru? Third, can you tell me your happiest memory? Silakan ceritakan kenangan manis kalian di buku ya. Okay, for the next step is learning goal for this meeting. First, understand what a recount text is. So, di pertemuan kali ini kalian harus tahu dan memahami apa itu recount text. Next, know its purpose and structure. Jadi tahu juga tujuannya apa, struktur dari recount text itu apa. Dan ketiga, recognize its language feature. Language feature-nya kalian juga harus tahu semua nanti ya. Dan selanjutnya adalah identify kinds of recount text. Jadi jenis-jenis recount text itu apa. Next, it's about definition. A recount text is text that retells past event or experience in the order they happen. It is used to tell stories about something that already happened in the past. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu berupa pengalaman maupun apa yang sudah kita terjadi sebelumnya. Next, kita masuk ke purpose of recount text. First, tell about past experience. Second, share memories or event. And the third, entertain or inform the reader. Jadi, menceritakan kembali pengalaman masa lampau, membagi memori kita yang telah terjadi, dan juga bisa menyenangkan para pembaca dengan menginformasikan apa yang sudah pernah kita alami. For the example is writing a diary, sharing a school trip story, and reporting an experience. Next, kita masuk ke text structure of recount text. First, orientation. Introduce who, where, when, and what happened first. Memperkenalkan siapa, di mana, kapan, dan apa yang terjadi dulu. Yang kedua adalah event. Tells what happened in order. Jadi apa saja yang terjadi di pengalaman kita itu kita tulis. Yang selanjutnya adalah reorientation. Ends with a comment or feeling. Jadi misalkan pengalaman kita menyenangkan atau menyedihkan atau tidak terlupakan, itu merupakan kesimpulan. Oke, kita masuk ke language feature. Yang pertama adalah past tense verb, yaitu kata kerja bentuk kedua, karena kita sudah melaksanakan atau melakukan. Yang kedua adalah time connective, yaitu penghubung waktu. Yang ketiga, specific participan, jadi orangnya. Yang selanjutnya adalah adverb of time, jadi keterangannya. Misalkan kemarin, minggu depan, atau sebagainya, bagaimana nanti keterangan waktunya. Jadi semua itu adalah language feature of recount. The kind, jadi macam-macamnya. Yang pertama yaitu personal recount. Jadi ini pengalaman pribadi. Yang selanjutnya factual recount, berupa laporan nyata atau kenyataan. Yang ketiga adalah imaginative recount, jadi sebuah cerita imajinasi kita sendiri. Terus juga biographical recount, yang berupa misalkan pengalaman hidup orang. Jadi dari semua macam ini, mana yang kita akan pilih nanti? Jadi, kesempatan kali ini saya akan lebih membahas tentang personal recount atau pengalaman pribadi yang berjudul My Extended Experience in a Mini Internship at a Design Studio. Ini yang kita bahas dulu adalah orientation. Orientation tadi adalah pengenalan siapa, di mana, kapan, dan apa yang terjadi. Kalian lihat di sini sudah ada last month, itu when, I, itu who. Terus kapan, di mana, sudah lengkap semua. Next, kita masuk ke event. Event yaitu kegiatan yang terjadi apa saja. Di situ tersedia ada dua paragraf. Jadi ada dua kegiatan yang penulis lakukan di sini. Jadi event itu langkah-langkah atau step-stepnya kegiatan-kegiatan saja, apa saja yang dilakukan. Dan sudah pasti kata kerjanya adalah berbentuk past tense atau kata kerja bentuk kedua. Biasanya kita ketahui belakangnya ada ed.
Next, kita masuk ke reorientation, yang mana tadi adalah berupa kesimpulan atau perasaan dari penulis. Di sini kita lihat di sana paragraf yang terakhir, I now feel more confident about pursuing a future career in the design field. Jadi di sini dia merasa percaya diri setelah magang di jurusan DKV lah. Seperti ini adalah conclusion, yang mana itu masuk ke dalam reorientation. Oke guys, kita sudah masuk ke sesi pelatihan. Silakan dari bacaan tadi bisa kalian pause or previously. Next, kalian masukkan atau kalian tulis di buku kalian atau dimanapun kolom seperti ini. Jadi past tense kalian temukan kata kerja apa saja yang mengandung past tense ditulis, dan juga action verb. Silakan, saya beri waktu kalian untuk menjawab soal dari saya. 1, 2, 3, let's go. Okay guys, I think you are all understand about our material today, and this is the experience of the writer. It's about field, it's about DKV, training DKV. Ini tadi berupa rangkuman dari bacaan kita tadi, jadi bisa nanti juga dibaca dan dipelajari lagi di rumah. Kalian bisa menganalisa kalimatnya one by one. I think you are all understand and you are perfect. Okay guys, this is the answer of my assignment for you all. Jadi apa saja yang masuk dalam past tense, action verb apa, silakan kalian cek one by one. Kira-kira jawaban kalian sudah benar apa belum? Jika kalian kira masih banyak salah, oke, repeat. You can repeat it. Cari lagi. Jika ada yang tidak bisa, kalian juga bisa pahami satu. Kenapa ini kok bisa masuk past tense or action verb? Kalian bisa melatih lagi. Oke guys, ini hanya preview terakhir, yaitu tentang konsep WH question, yang mana ada pertanyaan what, apa, where, di mana, who, betul, siapa, when, kapan, how, bagaimana. Nah, jadi semua itu adalah beberapa pertanyaan yang nanti kalian akan pahami in the next meeting, bagaimana untuk menjawab soal-soal recontext. Oke, I think that's all for this meeting. I hope that our next project or our next material will be very interesting for me and for you all. I think that's all for recontact for today, and I think that's all. Thank you so much, and bye bye. Keep fighting.